Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 3 April, hari Kamis, jam 9:07 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang sangat luar biasa yang saya tulis pada tanggal 26 Maret kemarin, di-like oleh 37 teman-teman. Thank you banget buat yang sudah nge-like, di-komen oleh 8 orang. Thank you banget yang sudah komen, thank you banget yang sudah membaca tulisan ini. Teman-teman yang belum join dengan Practical Ho'oponopono, silakan join, linknya ada di bawah, gratis. Setiap hari saya membuat tulisan agar kita bisa sama-sama belajar ya, berproses bersama-sama. Oke. Nah, di video yang tentang puzzle ini, saya mencoba untuk men-sharing-kan sebuah analogi yang sangat-sangat luar biasa. Ya, ini saya dapatkan dari salah seorang guru saya. Dan ini mungkin barangkali ya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang selama ini mungkin terus menghantui ya. Dan kita belajar spiritual itu memang harus selalu banyak bertanya. Ya, jadi kita belajar spiritual ini bukan melulu tentang dogma yang pokoknya harus percaya, justru malah kita harus punya banyak bertanya. Semakin kita keras bertanya, ya semakin kita akan didekatkan pada sebuah jawaban. Ya, dan jawaban itu mungkin belum datang hari ini, nggak apa-apa. Ya, jawaban itu akan kita renungkan. Jadi pertanyaan itu kita renungkan sampai jawabannya akan muncul dengan sendirinya. Ya, termasuk juga pertanyaan ini, ya yang sering kali kita tanyakan adalah kenapa kok Tuhan tidak cawe-cawe aja? Ya, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang Tuhan pencipta kita, pertanyaannya sederhana, kan Tuhan itu kan maha abundance, betul? Tuhan itu kan maha abundance, maha kaya, maha berlimpah, maha kasih. Kenapa Tuhan tidak memanjakan kita dengan menjadi Doraemon? Ya, Doraemon itu memanjakan Nobita, apapun yang Nobita minta pasti dikasih. Kenapa Tuhan tidak belajar sama Doraemon aja? Kasih aja apapun yang saya mau, maka saya akan selalu bahagia. Ya cawe-cawe aja. Tiap kali saya punya kesulitan, cawe-cawe, cawe-cawe terus, cawe-cawe terus, cawe-cawe. Nah, jawabannya ada pada cerita ini. Nah, cerita puzzle. Versi tulisannya baca sendiri di Facebook ya, ini. Oke, sekarang saya membuat versi videonya. Nah, ada seorang anak yang hobinya main puzzle. Ya, Anda tahu sendiri ya, main puzzle itu sangat challenging, pusing, ya, bingung, bisa juga buntu, hati-hati bisa bikin stres, ya, apalagi bisa bikin putus asa, bisa bikin nggak bisa tidur, dan sebagainya. Ya, ini adalah resiko. Hati-hati, resikonya main puzzle seperti ini. Nah, suatu hari si ayah memberikan anaknya hadiah ulang tahun berupa puzzle. Si ayah ini sangat sayang sama anaknya. Sehingga ketika dia mengatakan, "Nak, kamu kan ulang tahun nih. Ayah mau beliin apa? Kamu minta apa aja, ayah beliin." Lalu kemudian anak itu bilang, "Pak, saya mau minta puzzle. Ini ada puzzle satu gambar. Ini isinya 1000 pieces. Ya, ini 1000 potongannya. Jadi sangat-sangat banyak. Ya, coba Pak beliin saya puzzle ini." "Oh ya udah, saya beliin. Papa punya uang." Lalu kemudian eh, si ayah memberikan puzzle buat si anak ini. Oke. Nah, lalu kemudian si anak ini dengan sangat antusiasnya mengerjakan puzzle ini. Ya, namanya puzzle tentu saja akan mengalami ini, betul ya? Wah, ternyata ini puzzle yang paling susah yang belum pernah dilakukan oleh si anak ini. Selama ini dia kerja cuman 200 pieces, mentok-mentok. Sekarang dia kerja 1000 pieces, 5 kali lebih berat. Dan gambarnya rumit sekali. Dia harus menyusun kepingan demi kepingan demi kepingan. Wah, stres berat. Ya, 2 jam kerja, dia baru mengerjakan cuman segininya aja. Ya, jadi dia mengerjakan cuman 15%-nya. Sementara 85%-nya masih belum terselesaikan. Stres ya. Waduh, gimana?
Lalu kemudian dia lihat, ayahnya lihat dari jauh. Waduh, anaknya nih pusing, mumet nih. Waduh, gimana nih? Oke. Nah, lalu kemudian 2 hari berlalu, anaknya nih masih buntu ya, bingung. Lalu kemudian si ayah nih kasihan dengan anaknya. Lalu kemudian si ayah nih kontak temennya yang jago bikin puzzle, ya temen ayah yang jago bikin puzzle. Lalu dia bilang, bro, boleh nggak lu bantu gua bikin puzzle-nya anak gua nih? Kasihan nih anak gua, tiap malam tidurnya malam-malam, nggak bisa bikin puzzle nih. Dia mungkin kepikiran ya, tidur pun ngigo-ngigo bikin puzzle ini, kasihan. Mari kita bantu. Oh, oke, mari kita bantu. Maka si ayah dengan temennya mengerjakan puzzle ini dengan maksud memberikan surprise bagi si anak ini agar besok pagi selesai ya. Sepanjang hari, sepanjang malam, akhirnya si ayah dengan temennya ini karena sudah dewasa, jago, akhirnya gambarnya terselesaikan. Oke, pertanyaannya, ketika pagi-pagi anaknya bangun, lalu kemudian ayahnya mengatakan seperti ini, "Surprise! Yes, good morning. Lihat nih, ayah sudah selesaikan puzzle yang kamu buat. Ya kan kemarin kamu bilang pusing, bingung. Ayah sudah bantu, ayah sudah cawe-cawe. Supaya kamu happy, nggak usah mikirin puzzle lagi. Sekarang kamu bisa hidup dengan tenang dan damai." Oke? Pertanyaannya, bagaimanakah respon si anak? Apakah si anak happy? "Oh, thank you ayahku, kamu baik deh. Memang ini yang gua mau. Thank you ya udah dibantu ya. Thank you, thank you, thank you." Atau respon yang kedua adalah, "Loh, lah kok ayah bantu-bantu bikin puzzle ngapain? Ngapain?" Kecewa. Respon mana? Jadi anaknya memilih respon yang mana? Respon yang pertama atau respon yang kedua? Anaknya. Kalau anak itu normal, ya oke, kalau anak itu normal, maka dia pasti akan memilih respon yang kedua, yaitu dia kecewa. Kenapa kok bisa kecewa? Bukankah main puzzle itu bikin pusing, bingung, stres, putus asa? Yes. Tetapi nikmatnya puzzle, ya ini. Nikmatnya main puzzle itu adalah menikmatin pusing, bingung, butuh, stres. Menikmatin, menyusun kepingan demi kepingan. Menikmatin bagaimana dia menyelesaikan masalah demi masalah demi masalah. Yes, tapi ini mengalami yang namanya pain. Betul. Betul, tapi nikmatnya main puzzle adalah bagaimana saya mencerna pain itu. Mencerna sendiri, bukan dicernakan oleh orang lain. Oke. Yang minta puzzle siapa? Siapa yang minta puzzle ini? Sebagai hadiah ulang tahun. Apakah si ayah? No. Anaknya yang minta. "Pa, beliin gua puzzle dong." Apa si anak tuh nggak tahu bahwa puzzle tuh bikin pusing loh, stres loh, entar lu nggak bisa tidur loh. No, no, no. Saya tahu. Berarti si anak ini minta pen dong, betul? Minta satu paket, minta sebuah skenario satu paket dengan pennya. Justru pen itu indahnya. Semakin sulit, semakin oke. Kenapa si anak minta 1000 pieces? Karena saya sudah biasa main yang 200 piece. Yang 200 piece sudah biasa. Sekarang saatnya saya naik kelas. Saya mau men-challenge diri saya sendiri. Saya mampu kok. Saya akan 1000. Mari kita coba. Kalau saya mampu menyiapkan 1000 ini akan menjadi sebuah pengalaman baru. Saya akan jadi lebih percaya diri. Dari 200 piece ke 1000 piece, 5 kali lipat lebih berat. Yes, memang. Tapi saya mampu kok. Saya mau coba mengukur diri. Tentu saja pusingnya 5 kali lipat, betul? Bingungnya 5 kali lipat. Alias pain-nya pun sama 5 kali lipat. Yes, betul. Tapi kalau si anak ini sadar apa? Saya yang meminta ini, sadar bahwa saya punya kemampuan, saya yakin pasti bisa menyelesaikan ini. Yes, sadar bahwa pusing, buntu, pain saya 5 kali lipat. Yes, saya sadari dan saya tahu bahwa I need that pain. Saya butuh pain itu, memang nikmatnya pain itu di situ. Saya butuh mendigest pain itu. Maka si anak itu akan menikmati, menjalani, meskipun menyelesaikan ini butuh waktu 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. I don't care.
Tapi saya nikmatin hari demi hari. Karena itulah kalau si ayah cawe-cawe, oke, si ayah abandon nggak? Oh abandon, dia tahu nggak cara menyelesaikan puzzle? Tahu. Kalau nggak tahu dia punya temannya kok. Jago teman saya itu bikin puzzle. Sehingga kalau si anak cawe-cawe maka dia akan merusak kenikmatan si anak ini beli puzzle. Si anak ini apa yang dia nantikan? Fulfillment. Bagaimana ketika dia menjalani pain, melewatin pain, dari pain menjadi sukses ya, atau goal tercapai, maka ini akan mengalami namanya fulfillment. Catat. Kenapa si anak ini membeli puzzle? Karena goalnya ingin mengalami fulfillment. Dia jalani dulu pain-nya. Baru mencapai fulfillment. Kalau si anak sadar. Tapi kalau si anak tidak sadar, dia mengikuti pikirannya, pikiran gak suka pain. Pikiran bilang, udahlah, udah give up lah. Udahlah nyerah lah, suruh bapak lo lah. Sehingga kalau pikiran yang berkuasa, dia merasa bahwa pain adalah musibah, pain adalah satu hal yang harus dihindarin, maka apa yang terjadi? Dia akan minta si ayah untuk cawe-cawe. Ketika si ayah cawe-cawe dia happy. Yes, dia ambil opsi yang pertama. Karena itu tadi saya bilang, kalau normal ya, alias kalau kamu sadar. Jadi kalau kamu sekarang tidak sadar, tidak normal, ya terpengaruh oleh pikiran, menghindari pain, menolak pain, maka opsi pertama yang kamu harapkan. Semoga ayahku cawe-cawe, besok pagi bangun pagi, yes, masalahku selesai. Tapi kalau ayah cawe-cawe, apakah saya bisa dapat fulfillment? Ya mungkin bisa, tapi sedikit sekali. Berbeda dengan kalau saya usaha sendiri tanpa cawe-cawe dari si ayah. Oke. Good. Lalu apa yang harus ayah lakukan? Ideal ya. Ayah tidak cawe-cawe, tapi ayah memberikan sebuah keyakinan. Anakku bisa kok, ayo coba lagi. Yuk anakku bisa kok kamu. Ayah yakin kamu pasti bisa. Jangan menyerah dulu ya. Jangan putus asa dulu, ayo. Menguatkan si anak. Bukan cawe-cawe, bukan. Ya kalau si anak sekarang dicawe-cawe oleh ayahnya, maka si anak ini tidak mendapatkan goal utama, dia membeli puzzle. Ngapain tuh beli puzzle kalau ujung-ujungnya bapak lu yang kerja? Ngapain? Oke. Terus lu mau pamerin gitu besok pagi di depan teman-temanmu, ini loh ya gue bisa bikin 1000 pieces. Padahal yang buat adalah bapakmu. Terus kamu bangga gitu? Ya, gak mungkin. Yang adalah kamu malu. Kenapa? Karena yang mengerjakan bukan dirimu tapi yang bangga kamu. Nah, ini kan gila. Yang kerja keras bapakmu, yang bangga kamu. Nah itu tidak mendapatkan satu fulfillment. Karena itulah rute normalnya adalah ketika si anak meminta, oke, minta, ayah akan memberi. Bener kan? Konsepnya. Bahwa ayah abundance. Apapun yang anak minta dikasih. Iya betul. Anak minta apa? Minta puzzle. Bukan anak minta dibantu. No. Anak minta puzzle. Ya. Anak minta puzzle. Lalu kemudian ketika dia menyusun dan dia stres, ini bagian. Jadi kalau suatu saat si anak ini mau menyerah, dia minta sama ayah cawe-cawe, ayah yang baik tidak akan cawe-cawe. Karena dia tahu, nah kalau ayah cawe-cawe, kamu tidak akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Malah jadi musibah buat dirimu sendiri. Daripada ayah cawe-cawe, lebih baik ayah menemani kamu aja. Bener? Mari ayah kuatkan. Bisa kok kamu. Kamu bisa kok. Ayah akan bantu kamu. Ayah akan temani kamu dalam perjalanan menyusul puzzle ini. Itulah ayah yang bijak. Bukan kayak Doraemon. Doraemon ada, ya oke saya sulap nih, langsung jadi puzzle-nya. Lalu bagaimana si anak bisa mengalami fulfillment? Nggak mungkin. Ya, jadi kalau itu normal, maka ketika ayah cawe-cawe, seharusnya dia akan kecewa. Karena dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Ya. Bukankah pasal itu dia sendiri yang meminta? Bukankah kamu tahu bahwa pasal itu akan membawa dampak pain? Yes. Ini adalah jawaban dari pertanyaan kita tadi. Analogi ini sangat-sangat luar biasa. Kalau kamu mau renungkan, ini ada sebuah jawaban yang selama ini kita nanti-nantikan. Kenapa Tuhan tidak cawe-cawe dalam hidup saya?
Jadi meskipun sekarang saya berteriak-teriak untuk meminta Tuhan cawe-cawe dalam hidup saya, Tuhan tidak memilih opsi itu. Sama seperti si anak ini tadi. Ayah yang bijaksana tidak akan cawe-cawe urusan ini, nggak akan. Karena dia tahu kalau saya cawe-cawe, itu akan membuat anak saya tidak bisa merasakan apa yang seharusnya dia rasakan. Fulfillment yang seharusnya satu paket. Ketika kamu meminta pasal ini, bukankah pasal ini adalah hidup itu sendiri? Siapa yang meminta hidup seperti ini? Ya diri kita sendiri. Dari awal, kaitkan itu. Sehingga sekarang kalau kamu berteriak-teriak karena kamu mengalami banyak masalah dalam hidup kamu, dan sekarang kamu meminta ayah dan tanda kutip untuk cawe-cawe, ayah kita, the creator, the God, itu super bijaksana, maha bijaksana. Nggak akan dia cawe-cawe untuk bersama gini. Karena itu stop meminta Tuhan kreator semesta untuk cawe-cawe dalam hidup kita. Dalam problem yang kita punya. Lalu kalau kita tidak minta dia cawe-cawe dalam hidup kita, ikut campur dalam hidup kita, lalu apa yang bisa kita minta dari dia? Yes. Mintalah penyertaan. Betul. Temani saya, jangan tinggalkan saya. Biarkan saya menikmatin rasa pain ini. Mencerna pain ini. Tapi kalau saya mencerna bersamamu, akan jauh lebih baik. Mintalah dia untuk give you strength, kekuatan, companion, menemani dalam menjalani ini semua. Bukan minta jalan pintas, bukan minta sulapan, bukan minta satu hal yang instan. No. Nikmati. Nikmati. Oke. Inilah doa yang benar. Inilah doa yang baik. Karena memang cuma itu yang seharusnya terjadi. Bahwa yang harus menjalankan pasal ini ya kita sendiri. Betul? Kita yang meminta. Jalanin. Bahwa pasal ini bikin kita pusing. Bikin kita bingung. Buntu, putus asa, stres. Malam gak bisa tidur. Yes, it's okay, it's fine. I need this pain. Saya butuh pain ini. Memang ini yang gue minta. It's fine. Bantu saya untuk mencerna pain ini. Karena begitu kamu bisa mencerna pain ini, maka fulfillment-nya bisa terasa. Itu sama seperti si anak ini. Akhirnya setelah melewatin banyak pain, dia terus maju. Akhirnya pasal terakhir disusun, boom. Dan akhirnya selesai. Oh my God. Aduh, thank you. Bener-bener. Oh. Muncullah fulfillment itu. Itulah yang kamu inginkan dari pasal ini kan. Selamat merenungkan. Bagi saya ini adalah sebuah analogi yang sangat-sangat powerful menjawab pertanyaan yang selama ini selalu menghantui dalam pikiran saya. Semoga itu juga terjadi pada teman-teman semuanya. Mau komentar, mau sharing sesuatu, mau setuju gak setuju, it's fine. Silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan percaya apapun yang saya omongkan teman-teman. Selalu check and recheck. Renungkan dan renungkan. Ini bukan dogma. Oke, Anda mau setuju, gak setuju, ya juga boleh. Tapi yang terpenting, ayo bagikan pengalaman Anda, sharingkan pengalaman Anda, sharingkan pendapat Anda. Agar kita bisa sama-sama belajar. Ingat, saya bukan guru, saya adalah teman seperjalanan yang akan selalu menemani teman-teman semuanya. Yuk, kita sama-sama belajar spiritual agar kita jadi lebih baik. Dan lebih baik lagi. Thank you. I love you all. Bye.